berangkat. Disuruh minum dulu. Nah, ini. Kita tadi sebelum ceramah saya siapkan apa namanya itu air minum gelas putih, ada susu. Aku maaf ya Pak, saya akan mengambil susu menurut kita Nabi. Tapi itu disiapkan teh, air susu, kemudian air putih. Nabi ini susu dulu. Nah, kamu tadi berkali beda air putih. Nah, itu jangan. Mereka susu tak apa? Kenapa tadi? Kemudian misi gelas aja. Peringatan Islam merah. Maka Jibril katanya Muhammad, alhamdulillah Muhammad untung yang kau pilih susu. Coba kau pilih yang lain kan? Nah, karena susu itu adalah tidak hanya bergizi, tapi dia adalah suci. Nah, itu yang diketahui. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara berangkat Nabi dihibur tadi, diserahkan ini. Apa hiburannya? Itu tadi. Tidak pernah naik kendaraan. Naik kendaraan luar biasa belum pernah. Tidak ada yang pernah nabi-nabi sebelumnya kendaraan maka ada kasih lokasi yang sudah bertemu dengan secondnya, second lorakan. Namun mobil-mobil banyak secondnya, tapi kendaraan nabi tidak. Dia kendaraan dari surga disiapkan dan dikembalikan ke surga. Pengawalnya juga demikian luar biasa, menghibur bagi beliau. Sampai dalam perjalanan beliau ini tadi liduyahu min ayatina. Allah perlihatkan sebagian tanda-tanda kebesarannya. Apa yang diperlihatkan? Kalau tadi diberi keberkahan di sekitar perjalanan itu mulai dari dibersihkan dada, diisi yang baik-baik, disediakan minuman suruh diri, kemudian naik kendaraan yang indah, yang bagus. Nah, lalu apa lagi yang akan diperlihatkan sebagai tanda besar ini? Di antaranya, di antara lainnya, ketika sedang berjalan kendaraan ini, sengaja itu oleh Jibril diarahkan ke kampung yang sepi tapi ramai. Itu kuburan. Itu sepi tapi ramai sebenarnya. Kelihatannya kejenuhannya sepi, tapi dalam kubur banyak orang. Dalam perjalanan walaupun tinggi walaupun cepat, Nabi mendengar suara orang dalam kuburan itu. Ada yang kuburannya bersuara minta tolong, menjerit, minta tolong kesakitan. Lalu kata Nabi Jibril, coba dekat kuburan. Aku langsung tidak salah lagi kuburan itu. Begitu dekati Nabi sengaja mendekatkan telinganya. Betul, ini kuburan. Jibril, mana dalam kubur? Nabi tahu Jibril bahwa orang dalam kubur itu disiksa sejak hari dia kubur sampai sekarang ini sudah ratusan tahun. Apa sebabnya dia disiksa? Kata Jibril, tidak perlu masalahnya. Dia itu galak, kemek, dan rasul. Galak, kemek, dan rasul. Cuman di Jibril malah nama. Nah, jadi di galak, kemek, dan rasul. Bukan mengingat. Sebab kalau tuh perhatikan jalan-jalan yang dekat memang kamilan kita ada muda kemek, tidak ada rasul. Minggir, tak tahan lagi, dia tadi ke motor minggir, ngawasi, wah dia berpisah, kemek motor pisah. Tegak pun, tidak ada itu lagi, tegak. Kalau oleh mobil, tegak, bukan dikit mobil, ngawasi dulu langsung ke cedera, dia terpengaruh pintu mobil itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dari peristiwa ini, maka Nabi menjelaskan ini supaya umat nanti tidak seperti ini. Maka timbullah aturan ajaran dalam Islam dalam ilmu fikih itu untuk satu bab persis namanya bab tohar. Mulai dari apa namanya ibtidaiyah sampai sanawiyah, aliyah sampai perguruan tinggi agama mengajarkan pelajaran bersuci atau tohar. Salah satunya bersuci dalam ajaran Islam itu menggunakan batu, namanya istinja. Jadi ada bersuci menggunakan debu atau tanah, namanya tayammum. Kalau kita nak bawa wudhu tidak ada air, cukup pakai tayammum,
cuma menggunakan debu, merusak muka sekali, tangan kanan sekali, tangan kiri sekali, dan dia itu menggantikan air karena tidak ada air tidak bisa berwudu. Nah, ini jangan ada alasan kata air tidak sengaja debu gunakan. Dan kata debu bagaimana? Kalau kita kecil supaya kita bisa berbasuh, gunakan batu. Mana yang punya batu? Ambil batu di Biko. Teman jangan takut. Begitu sudah kencing itu batu ini ambil sikok lapkan. Nah itu. Begitu sudah dilapkan sikok batu buang batu. Masih sisa sikok, ambil sikok lagi. Lap kebelah, buang ke. Tinggal sikok, ambil sikok lagi. Lap ke, selesai. Pengganti air berbasuh kencing. Cuma bersalah untuk bersikap di jalan negara. Ayo, kebeli ayo juga deh. Tak lewat boleh, tak lewat teman-teman yang bawa. Kamu tangkap polisi kamu bawa, nak tahan. Begitu pentingnya ajaran Islam itu bersuci. Dibuat pelajaran pertama dalam pelajaran agama itu di depan sekali babnya, bab tohar ulama. Bersuci, menggunakan air, menggunakan batu, menggunakan batu. Bagaimana Pak kalau zaman kita pakai batu, bagaimana? Itu dalam jalan naik bis segala macam itu, pakai anduk kecil, sapu tangan, cuman jangan lagi pakai kain. Sapu untuk lelap itu Pak. Tak kata itu malah jangan pakai tisu, lap pakai tisu. Maka itu tulis di mall-mall itu. Tarik kamu ayo kalau nak naik. Kapan tu itu mana tisu lah. Tisu itu pengelap. Mama dalam perjalanan itu gampang. Kenapa dalam perjalanan banyak sekali untuk daun-daunan, daun pisang. Ambil daun pisang kelak daun pisang. Daun kayu, daun jela, daun berita. Mana jadi kalau kita berita gaduh. Nah itu. Kalau masih tidak galaknya nurut seperti itu, masih nilainya asal tak kita Nabi sudah mendengar uang disiksa dalam kuburan itu karena galak dan tidak berbasuh. Memandu diri tidak berbasuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kemudian dalam perjalanan juga Nabi mendengar di atas kuburan juga Nabi mendengar suara di dalam kuburan itu. Apa namanya tercium bau yang harum dari kuburan ini. Jadi ini kuburan keluarga Masiko serta suami dan anak-anaknya. Beliau adalah meninggal karena keganasan Fir'aun gara-gara mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam menyebut mengucap kalimat Allah itu beliau dibunuh. Sekeluarga dibuat satu kuburan, maka semerbak harum bau kuburan ini begitu indah masih keluarga ini. Itu diperlihatkan kepada Nabi, ya ditemukan kepada Nabi dalam perjalanan. Singkat ceritanya sampailah di Palestina di Masjidil Aqsa. Kita lihat bagaimana pertempuran di Palestina. Tapi Masjidil Aqsa begitu hebatnya orang akan menghancurkan Masjidil Aqsa itu, Allah pun menjaganya masih itu. Kalau ancaman negara-negara lain itu barangkali tidak sisi lagi mungkin, tapi nyatanya masih. Nah, begitu hebat. Nabi masuk Masjidil Aqsa, waktunya singkat, kemudian Nabi melanjutkan perjalanan naik ke langit. Pertama, kedua, ketiga, empat, lima, enam, sampai ke 10 itu. Sebelumnya Nabi disuruh oleh malaikat Jibril untuk melakukan sholat di 2 rakaat, tapi bukan sholat seperti sekarang ini, sholat para Nabi pada waktu itu. Sujud saja, maka Nabi menjadi imamnya saja. Begitu mulianya Nabi. Kemudian setelah itu baru perjalanan Mi'raj. Mi'raj ini Nabi diangkat oleh dari diri kita tadi. Diangkat Rasulullah itu dari langit pertama, kedua, ketiga, keempat, lima, enam, ketujuh. Langit pertama Nabi ditemukan kepada Nabi Adam. Awal mulanya manusia itu Adam. Setelah itu langit kedua Nabi ditemukan dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Setelah itu langit ketiga ditemukan dengan Nabi Yusuf. Langit keempat ditemukan dengan Nabi Idris. Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Dan terakhir langit tujuh ditemukan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam.
Setiap ketemu nabi-nabi ini, Nabi dituntut oleh Jibril mengucapkan salam. Kemudian yang ada di langit itu juga menjawab dengan jawaban salam. Itulah pelajaran kepada kita. Kalau bertemu dengan orang itu ucapkan salam. Yang mendengar ucapan salam wajib menjawabnya salam pula. Yang mengucapkan sunat, yang dengar wajib menjawab. Jadi bisa namanya kamu kalau ceramah, kalau mau mendebatkan mengulangi salam. Bapak-bapak, ibu-ibu, karena tadi belum semuanya menjawab, belum ramai kedengarannya, saya ulang lagi salam. Padahal ini loh. Ada yang jawab dalam hati, ada yang jawab dakwah. Ngomong bisu, bukan itu jawab. Aku dari sini kalau nanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena bapak-bapak yang belum jawab semua, saya ulang. Tahu itu disuruh tangkap masa tiba. Dia tahu kalau kejam lagi dengan saya. Kaki ditambah lagi siapa yang jawabnya doa jadi uang kaya raya. Siapa yang jawab doa jadi uang semua kalau negara. Awal mengucap salam menjawab selamat. Jadi mantap kita peringatan kamera ini kita ngambil pelajaran. Doa Nabi diajar jelek. Begitu nonton pintu langit pertama, tok, assalamualaikum bunyi langit pertama. Waalaikumsalam. Siapa yang di luar? Saya Jibril bersama Muhammad Rasulullah. Silakan masuk. Ini kita ulang beri kalian. Selesai, nonton langit kedua, tok. Assalamualaikum bunyi langit kedua. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya Jibril bersama Muhammad Nabi terakhir. Silakan. Langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, semuanya agak lama itu langit keenam. Karena Nabi Musa. Assalamualaikum kamu di langit keenam. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Aku Jibril bersama Muhammad Rasul terakhir. Silakan masuk. Pada Muhammad. Untuk berdoa. Sambil nangis ya Allah. Awak masing-masing umat banyak dari umatku berjuang lebih sedikit dari aku. Aku beratus tahun berjuang menyebarkan ajaran agamaku. Kau kehidupan 20 tahun. Umatku paling banyak dari seluruh umat paling banyak. Yang bakal masuk surga paling banyak. Nangis Musa. Jadi Jibril mana kami diundang oleh Allah. Muhammad dipanggil oleh Allah untuk menghadapi. Nah, itu sebenarnya kalau ada ini jangan lama-lama dibuka. Silakan. Antarkan Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kaki kalau balik, aku minta kau Muhammad dengan Jibril berlaku lagi. Aku rasa itu ini asli. Langsung lagi ketujuh sama. Assalamualaikum. Siapa hai penghuni langit ketujuh? Waalaikumsalam. Siapa dua? Aku Jibril bersama Muhammad Nabi terakhir. Silakan masuk. Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim ini adalah ajarannya paling banyak diambil oleh Islam, paling banyak diteruskan oleh Islam. Salah satunya sunnah. Tubuh, Pak, tubuh kalau turun Nabi Muhammad sunnah. Menurut Nabi Ibrahim. Kalau menurut Nabi Muhammad hari ke-7. Pendapat pertama, Nabi Muhammad itu disunat hari ke-7. Disunat oleh kakeknya Abdul Muthalib. Sudah disunat, dia tuh digunting dulu rambutnya, ditunjuk nama Muhammad, digunting atau dicukur rambutnya, lalu disunat oleh Abdul Muthalib, lalu ditawafkan di Ka'bah. Jadi kalau menurut Nabi Muhammad hari ke-7, dia kata itu penjelasan mutasa sunat hari ke-7. Ada yang banyak yang tahu. Pendapat kedua Nabi Muhammad itu di kubangan setelah dilahirkan oleh ibunya Aminah.
Ketika dilahirkan, Nabi ini disambut oleh bidan desanya. Bidan desanya itu 2 dari manusia, lalu 3 orangnya adalah bidadari dari surga. Siapa yang roh dari manusia? Siti Asia istri Fir'aun, dikirim Tuhan dari surga. Nah, istri Fir'aun di surga, Fir'aun mulai keluar. Dikirim untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Kemudian ibu Nabi Maryam, ibu Nabi Musa yang dikirim menyambut kelahiran Muhammad. Ditambah dengan bidadari, wanita khusus dari surga dari Allah menyambut kelahiran Muhammad. Dalam membersihkan kelahiran inilah disunat oleh bidan desa ini. Jadi terdapat menilai dia disunat di hari kelahiran. Nah, tuntutan menurut siapa yang disunat? Menurut Nabi Ibrahim. Cuma beda tahun dari ngomong. Kalau Nabi Ibrahim, ajaran disunat sampai kepada Nabi Ibrahim setelah Nabi Ibrahim berumur 80 tahun. Tubuh 7 tahun, 6 tahun, 4 tahun, 5 tahun disunat. Ibrahim 80 tahun. Ini ajaran disunat sampai ke Nabi Ibrahim, Nabi belum berumur. Karena ini penting menurut Nabi Ibrahim, walaupun masih bersunat. Jadi kalau ada anak berbuat sebagai tidak boleh bersunat. Itu pasti hikmahnya baik. Maka di dalam satu pendapat itu pendapat katanya Nabi Ibrahim itu alat sunatnya bukan ladiri, bukan silek, bukan gunting, tapi kapal. Akhirnya apa tidak tahu bikin tidak sesuai. Amun di dusun itu bukan kapal, gerbi. Nah, itu pakai gerbi dengan Nabi. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, ketemu Nabi. Setelah itu ke Baitul Ma'mur, kasih Rasul Muntaha ke Baitul Ma'mur. Nabi oleh Jibril itu Muhammad, kami mengantar kau ke Rasul Muntaha. Silakan kau temui Allah SWT di sana itu, kau lewat. Jadi tempat itu sekali tidak ada yang bisa menjamah kecuali Nabi sendiri. Karena Nabi itu tidak ada yang lain. Malaikat itu tidak ada. Nabi yang masuk ke dalam. Nah, ketika datang itu Nabi mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Itu ucapan Nabi. Segala kehormatan, segala kemuliaan, segala keagungan, segala kelebihan hanya Engkau ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dijawab oleh Allah, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Segala kehormatan, kemuliaan, keagungan, kelebihan hanya kepada Muhammad. Nah, ini yang tersentak kita. Begitu diucapkan Allah tadi, Nabi langsung bersama-sama yang lain-lain bersama-sama Allah Subhanahu wa taala mengucapkan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mawe makanan rugi tidak datang, tak mawe makanan rugi pula tidak datang saraikan. Tubuh termasuk yang mencintai Nabi hari ini. Karena Nabi sudah jauh cinta kepada kita lebih dari kita. Belum lahir kita, belum tahu bakal lahir di mana kita, sudah dikatakan Nabi kita didoakan di hadapan Allah. Setelah dialog ini, Nabi langsung dapat perintah mengerjakan sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Sudah. Terima kasih ya Allah, aku akan kembali dulu. Sudah. Dalam perjalanan, teringat pesan Musa. Harus mampir ke Nabi Musa. Jibril membawa Muhammad kepada Nabi Musa. Lalu dikatakan kepada Nabi Musa, kata Musa, apa Muhammad, apa Jibril oleh Allah dapat perintah sholat Muhammad ini untuk mengerjakan sholat 50 waktu dalam sehari semalam bersama Muhammad. Aku bicara menjadi Musa. Bodoh yang ketemu dengan Nabi Musa. Kau menghadap lagi ke Tuhan, kekurangan, umat, usul-usul, gagal-gagal, tegak-tegak, sekali seminggu, semuanya, lakukan dulu. Sekali seminggu, tidak sanggup. Ini lagi
iman. Nah, rupanya baru akan lagi berusaha berkurangi gula ini sampailah terakhir kali sisanya 5. Itu pun ada usaha terakhir 5 kalau itu maka watak lagi oleh perusahaan. Contoh, usaha bukan semulanya Nabi Muhammad. Tapi kalau karena rupanya Nabi ada Nabi dan tidak ulama mengenai soal. Nah ini. Jadi kita Bapak Ibu Saudara, sholat itu sangat penting karena Nabi menerima pengorbanannya, perjuangannya begitu hebat. Wajah Nabi di bulan dari tadi disuruh jadi amal, disuruh berdoa, kemudian berilmu, segala macam karena mengadakan kesimpangan dalam Islam dan Mi'raj ini. Bapak Ibu masuk ke rumah sakit. Nunggu lagi. Dikit lagi ya. Ya tahu pergi ke mana? Malu. Awak jadi sembahyang. Pengantar masih berjalan. Bapak Ibu Saudara-saudara, sampai ceritanya dan dapat perintah sholat ini balik ke bumi, ke Masjidil Haram lagi, Mekah, belum subuh, berangkat dari Isya tadi, balik lagi dan PP tadi, menghadap Tuhan tadi, belum subuh. Duduk di masjid tadi, menunggu waktu subuh ini, Nabi betul-betul pikir Tuhan adalah ada di Yesus pagi. Alam terapi uang. Benarnya, kapan pagi-pagi mulai dengan Tuhan Muhammad. Maka selesai dari kajian masjid, aku mikir tidak minta di malam, aku tidak mau. Ke masjid masuk langsung hansan sampai itulah kalau menolong sedikit lewat silakan kamu tahu Muhammad ini tahu mungkin sampailah ke mulut Nabi kepada masyarakat Abu Bakar. Kata Abu Bakar itu Muhammad kau lagi ini datang lagi itu bukan tahu tanya pada Muhammad aku datang cepat kamu menurut Nabi Muhammad bertemukanlah dengan Nabi ya Rasulullah apa yang terjadi aku saja malah kalau macam itu Muhammad lebih dari situ terjadi. Maka Rasul Nabi Muhammad itu memberi gelar kepada Abu Bakar Siddiq. Tidak setelah peristiwa Siddiq ditambah. Kenapa? Artinya Abu Bakar yang pertama sekali membenarkan peristiwa Abu Bakar Siddiq. Bapak-bapak, ibu saudara-saudara, ini baru cerita Isra. Oleh-olehnya sudah sampai. Sebenarnya hikmahnya ini banyak. Nah, sekarang saya sampaikan sedikit hikmah ini. Sholat itu sangat penting bagi kita. Dia adalah hasil Nabi Israel. Dan perlu kita ketahui, sholat ini akan menemani kita, membela kita, melayani kita selama kita berada di alam barzakh. Begitu kita sudah dimasukkan ke kuburan, ditinggalkan oleh anak-anak kita dari atas kuburan ini, sebelum malaikat Munkar Nakir masuk, semua sholat yang kita lakukan sebelum kita meninggal tadi masuk ke kuburan. Kira-kira itu ada kuburan. Lalu kamu memang semuanya meluas kuburan, maka itu uang dalam kuburan nyaman, tidak terpengaruh suasana di dunia. Maka kita tidak dalam kuburan kembali. Karena sholat tadi mulai 15 tahun ke atas itu apa itu? Sholat ini namanya masuk ke kuburan. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Tahu kalau kami tahu. Itu juga pada tahu. Kami adalah sholat Allah itu bukan kubur. Amalannya sholat juga. Mana itu? Kurdi Muhammad di sholat tadi. Apa kamu masalahnya? Aku masih di sholat negeri. Aku juga banyak semuanya. Dia banyak semuanya.
Bapak Ibu saudara-saudara, dakwah dari untuk kami nak digali. Terus terang banyak. Kamu tidak semayang, dan tidur di kamu jadi. Umroh, terus semayang tidak. Kenapa ini? Datang ke sini semayang juga sama. Kita kaya kalau itu. Saya kami akan datang datang. Semayang, saya kami akan semayang. Semayang. Datang turun semayang pula. Jadi menentukan kita sedekah tidak diterima usaha tidak sembahyang. Jika umroh tidak diterima usaha tidak sembahyang. Haji mana haji tidak sembahyang. Jadi itu penentu. Cuma kalau ditanya orang tua masjid, jangan jawabnya itu tidak salah lagi. Jadi jawabnya mana? Kita lupa Islam itu kan ini rukun itu. Berarti itu bukan di kota. Kotak keluarganya ada, kotak sengaja, kotak kakak, kotak keluarga, kotak kami. Kalau kamu pakai gaya kotak kamu segala, ini kotak itu segala. Lalu kamu tidak sengaja, berarti simpel kotak kosong. Kita tidak bermanfaat kotak. Kalau kamu tidak sengaja, tidak berdekat, duit kosong. Berarti nanti kotak. Lalu cuma tiba-tiba sadar kali. Waktu nak ini loh, kenapa kita lalu berbeda sadar selesai menulis sekolah. Jadi kita berada kita juga berkontak di sekolah punya baik. Ayo kalau lalu bukti, kalau itu semua. Kalau dua semua, kita nanti berikut bulan negara lagi. Kita juga lagi berikut bulan negara kontak semuanya. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudara semua, ya. Di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Mujassir ayat 42-43, Allah berfirman, "Masalah kakum fi saqar." Kenapa kamu masuk neraka ini? Itu anak tidak diagama nanti. Apa kamu masuk neraka saqar? Jawab bang sekali, "Qalu malam aku minal musholli." Aku dulu tidak semayang, maka aku masuk neraka. Nah, jadi jelas itu kalau tidak semayang pasti masuk neraka. Kalau malam aku minal musholli, karena kami dulu tidak semayang. Jadi itu semayang sangat penting. Dan ini merupakan kata diri kita tadi hikmah utama dari peristiwa acara dan hikmah yang utamanya misalnya adalah sholat malam. Kemudian yang terakhir apa ya?